Diam ya, jangan ada yang ngomong. Halo semuanya. Kami dari kelompok Palu Mariana akan membahas tentang kolonialisme dan imperialisme. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Halo, saya Fatma Zahra. Saya Ahmad Raihan. Saya Fajar Januar Irsal. Saya Muhammad Fawaz. Saya Dinda Salsabila. Saya Nafasa Najwa. Saya Dinda April Mutiara. Saya Siti Nurjana. Saya Tania Disma Wibowo. Oke, langsung aja kita mulai. Serius. Kalian tahu nggak sih tadi malam di rumah aku mati lampu? Tahu. Di rumah aku enggak kok. Sama. Iya, sama. Udah bayar PLN belum? Udahlah. Mungkin lagi ada perbaikan listrik daerah mungkin kali. By PLN ini termasuk perdagangan monopoli nggak sih? Iya, cuman beda sama perdagangan monopoli zaman dulu. Oh, memang apa bedanya? Bedanya zaman dulu itu dia egois gitu loh. Ada egois? Ya karena seluruh dari keuntungan dia itu dikasih ke negaranya sendiri gitu. Oh, maruk ya. Maruk, Makanya Indonesia ya? Bukan. Terus VOC dan EIC itu dari mana? Kalau VOC ini dia berasal dari Belanda. Nah, dia itu berdiri sejak tahun 20 Maret 1602. Nah, mereka itu melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di India Timur. Terus perusahaan ini disebut juga sebagai perusahaan multinasional di di dunia. Itu dianggap lah kayak gitu. Oh, gitu. Terus EIC? Nah, EIC itu sebelum adanya FOC itu ada EIC. Nah, EIC itu bersaing itu sama FOC. Ya. Nah, EIC karena EIC didirikan pada tanggal 31 Desember 1600. Terus Inggris tuh memulai perdagangan dia itu di Asia yang dinamakan perdagangan Hindia Timur Britania. Berarti FOC itu dari Belanda, EIC itu dari Inggris. Iya. Lalu gimana cara ngatasin persaingan ini ya? Untuk mengatasi masalah ini VOC ini dia memiliki hak. Nah, hak itu dinamakan hak oktroy. Salah satunya itu menjadi perwakilan Belanda yang sah di Asia. Yang kedua, melakukan monopoli perdagangan di India Timur, rempah-rempah kan. Terus yang ketiga, melakukan perjanjian dengan negara lain dan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Nah, dengan adanya hak ini itu dapat membantu menyelesaikan masalah itulah. Nah, terus setelah setahun VOC didirikan pada 1603, VOC menetapkan tempat dagang pertama mereka itu di Banten. Nah, kenapa di Banten? Karena di sana terdapat rempah-rempah yang dapat mereka dagangkan atau monopolikan. Apa yang bisa? Ya. Lalu perkembangan EIC pada saat itu apa? Nah, perkembangan EIC pada saat itu, dia tuh berhasil menjangkau Ternate, Tidore, Ambon, dan Belanda. Namun, EIC tuh mendapat serangan dari FOC karena EIC mendapat lokasi yang layak gitu loh, dibanding FOC. Nggak terima dia. Iya, nggak terima. Harus. Ya, nah makanya itu kenapa VOC itu menyerang EIC karena mereka lebih mendapatkan tempat yang lebih bagus gitu loh, ya daripada VOC ini. Tapi pada akhir abad ke-17, nah EIC itu tumbuh pesat sebagai pesaing FOC yang patut disegani. Nah, terus sepanjang abad ke-18 juga EIC bahkan mampu mengungguli FOC di sejumlah bidang. Tuh. Berarti EIC menang dalam persaingan ini. Enggak. Tak lama dari persaingan EIC itu, EIC tetap kalah saing gitu dari FOC yang berkembang secara pesat. Jadi setelah pemberontakan ini yang buat mundur EIC? Iya. Nah, setelah itu markas VOC ini itu pindah lagi ke Batavi. Pindah lagi mereka ini.
Jadi kenapa di Batavi ini? Karena tempat Batavi ini lebih strategis gitu dan lebih spesifik tempatnya untuk mereka mengembangkan dagang mereka. Pindah-pindah terus ya? Ya, pindah-pindah terus. Mantap, Udah 3 kali Bang. pindah. Tapi nggak lama dari itu POC itu berhasil dibubarkan. Alasan dibubarkan karena apa? Karena sistem monopoli yang digunakan VOC itu udah nggak sesuai sama Hindia Belanda yang mengikuti model Republik Prancis pertama. Udah nggak sesuai lah dia, udah nggak sejalan. Apa itu Republik Data? Republik Bataaf itu atau Batavia adalah suatu nama republik yang didirikan di Belanda yang mengikuti yang berdiri tahun 1795 sampai 1806. Gimana proses pembentukannya? Terbentuknya Republik Batavi ini karena Raja William V melarikan diri ke Inggris. Yang ninggalin kekuasaannya, ninggalin gitu aja. Jadi gampang lah dikuasain sama Prancis. Lepas tanggung jawab Lepas gitu ya? tanggung jawab. Tangan. Nah, jadi Tapi ada kejadian unik nih. Tahun 1981. Republik 7 Provinsi Republik Belanda bersatu bersikap netral terhadap perang koalisi. apa tuh perang koalisi? Perang koalisi itu adalah upaya pertama monarki mengekang negara Prancis. Jadi mereka ada konflik gitu ya? Ada. Nah, waktu tahun 1808 sampai 1811, Nusantara dipimpin oleh Gubernur Herman William Daendels yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Batak untuk mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Kenapa kau ada yang buat? Karena ia dikenal sebagai tokoh muda revolusioner. Oh iya typo. Atau berpengaruh lah ya. Ya. Iya. Terus kebijakannya apa? Kebijakannya yaitu pertama di bidang pertahanan dan keamanan. Salah satunya mendirikan benteng-benteng pertahanan. Dan yang kedua, kebijakan di dalam bidang pertanian yaitu pembuatan kekuasaan raja-raja Jawa diubah menjadi pemerintah yang digaji. Dan yang terakhir, kebijakan di dalam bidang ekonomi sosial, yaitu meningkatkan perolehan keuntungan dari pajak. Nah, waktu tahun 1789 terjadi revolusi di Prancis. Raja Louis XVI yang absolut otoriter digulingkan beberapa tahun itu. Istrinya dan orang-orang terdekatnya itu dihukum mati oleh rakyatnya sendiri. Revolusi ini membuat kerajaan-kerajaan di daerah Eropa yang lainnya ketakutan. Nah, mereka khawatir rakyatnya akan membuat hal yang sama. Iya, Takut Iya. kudeta juga. Kejadian hal yang sama. Namun serangan itu Santai bro, santai. Santai. Jangan tegang dong. ya, mereka khawatir rakyatnya akan melakukan hal yang sama seperti Iya, pastilah ya. iya pasti. Akibatnya Prusia, kerajaan terbesar di Jerman, dan melakukan kerajaan Austria menyerang dengan harapan bisa mengembalikan kerajaan. Namun serangan itu gagal. Prancis malah menyerang balik. Yang pertama kali kena serangan adalah Belanda. Akhirnya pada tahun 1795, negeri Belanda berhasil dikuasai oleh bangsa Prancis dan kaum patriot. Dibantu oleh pasukan Prancis berhasil menjatuhkan Stadtholder Pangeran William V, penguasa para bangsawan Belanda pada saat itu, hingga dia kabur ke Inggris. Sejak saat itu, kerajaan Belanda dihapuskan dengan Republik Batak dan berada di bawah penjajahan Prancis. Panjang juga ceritanya ya. Iya. Sangat cinta ya Bu. Sejarah. Iya. Siapa ya? Lalu gimana dengan negara jajahan Belanda? Ketika Pangeran William V berhasil melarikan diri ke Inggris pada tahun 1795,
dia diberi tempat yang menguasai di kota Kiev. Dari sana dia mengeluarkan surat-surat Kiev. Surat-surat ini itu memerintahkan pejabat-pejabat Belanda yang ada di Nusantara untuk menyerahkan Indonesia kepada Inggris agar tidak jatuh ke tangan Prancis. Karena waktu itu Belanda sedang dikuasai dijajah oleh Prancis. Cuman sebelum diperintah tuh sebenarnya Inggris itu sebagian udah menguasai Indonesia. Ya. Nah, itu pun dikemukakan di tahun 1811 di mana berhentinya kekuasaan Prancis di Indonesia lalu digantikan oleh Thomas Sampur Raffles. Siapa ya? Thomas Sampur Raffles adalah administrator dan kolonial Inggris yang lahir pada 6 Juli 1781. Dia merupakan orang yang sangat berpengaruh buat Indonesia karena periodenya itu sangat penting. Lalu dia membawa kebijakan yang sangat baik. Emang tujuan Raffles ke Indonesia apa? Nah, tujuan Raffles ke Indonesia itu untuk mengamankan dan memperluas Britania Raya serta memperoleh kendali atas rempah-rempah yang sangat berharga di wilayah tersebut. Kebijakannya apa? Nah, kebijakan itu ada 4. Yang pertama yaitu sistem sewa tanah. Jadi di mana penduduk sekitar harus membayar sewa atau uang sewa kepada pemerintah setempat. Itu. Yang kedua yaitu pendidikan dan bahasa. Jadi Thomas Sampur Raffles ini dia sangat peduli gitu loh sama pendidikan rakyat Indonesia. Jadi dia membangun sekolah dan memperluas gitu loh dengan studi budaya Indonesia. Terus yang ketiga itu sistem ekonomi uang. Jadi sebelumnya itu ada sistem ekonomi barter, terus diganti dengan sistem ekonomi uang. Dan yang terakhir itu yang keempat menghentikan tanah paksa. Menghentikan tanah paksa ini merupakan yang paling penting gitu loh buat dia. Cuman dia malah mengkhianati kebijakannya sendiri karena dia masih membutuhkan sistem budak paksa itu. Nggak jadi baik ya? Ya, enggak. Dia masih membutuhkan itu sebenarnya. Jadi dia mengkhianati kebijakannya sendiri. Emang tanam paksa itu sejak adanya itu sejak tahun berapa sih? Oh, kalau sistem tanam paksa itu dibuat oleh gubernur Prancis, ya, terus yang namanya tuh kalau nggak salah Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830. Terus dikenalinnya itu di Jawa. Alasannya di Jawa kenapa? Karena pada saat itu ada kesulitan finansial. Terus gara-gara perangan di Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Terus kalau kebijakannya itu ada 5. Yang pertama itu tempat pertanian yang disediakan itu penduduknya itu memiliki tujuan untuk tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk. Terus yang kedua, pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut nggak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam tanaman padi. Terus yang ketiga, tanah yang disediain itu tanah dari penduduk itu harus bebas dari pajak. Yang keempat, hasil tanam diserahkan ke pemerintah Hindia Belanda. Terus yang kelima, bagi yang memiliki tanah, bagi yang nggak memiliki tanah itu harus dipekerjakan selama 1 tahun. Kalau selama 65 hari setiap tahun. Ya. Bentar, aku juga pernah dengar nih tentang sistem tanam paksa yang berhubungan sama filter prosesor. Nah, itu ada yang tahu nggak lebih spesifiknya? Kalau itu sistem pemberian hadiah yang diberikan oleh pemerintah kolonial kepada yang melaksanakan tanam paksa itu. Kayak di daerah yang mampu menyerahkan hasil panennya yang lebih gitu. Jadi kayak kasih hadiah gitu ya. Ya. Tapi pada tahun 1870 sistem tanam paksa ini dicabut karena merugikan rakyat Hindia Belanda. Nah, makanya pada tahun itu
pada tahun 1870 sistem tanda paksa ini akhirnya dicabut dan digantikan dengan sistem ekonomi liberal. Iya, karena di situ juga banyak korban jiwa sih. Iya. Iya, karena ini tuh nyebabin kelaparan, terus kematian, itu meningkat itu di setiap kota tuh selalu meningkat kematiannya. Ya, terutama yang paling mengerikan itu di Cirebon, Demak, dan Grobogan. Terus jumlah penduduknya itu menurun karena banyak yang mati. Jadi mereka rugi juga gitu Jadi ya. rugi juga. Terus perubahan yang dibawa setelah diganti ekonomi liberal apa ya? Sebelum itu ekonomi liberal itu yaitu bentuk dari sistem ekonomi yang memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada setiap orang untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi guna memperoleh hasil untuk orang-orang besar. Dengan tujuan apa? Keren juga ya. Untuk mengembangkan atau memberi kebebasan terhadap pelaku usaha dalam bersaing secara bebas dan berinovasi secara bebas gitu. Oh, keren juga ya. Gitu. Ya. Mantap. Nggak, selain itu, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memiliki alat-alat produksi dan bebas melakukan kegiatan ekonomi. Nah, setiap orang memiliki hak yang sama untuk mencoba bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. Setiap orang tuh, gimana ya? Pokoknya semua harga komoditas di pasar ditentukan oleh penawar dan permintaan bebas gitu, kan? Iya. Paham. Ada juga Buku Agraria tahun 1870 yang menekankan sistem ekonomi liberal. Yang pertama itu tanah di Indonesia itu dibagi dua. Tanah di Hindia Belanda dibagi menjadi dua, yaitu tanah milik pribumi serta tanah pemerintah. Yang kedua itu pemerintah mengeluarkan surat bukti. Yang ketiga itu pihak swasta dapat menyewa tanah dari tanah pemerintah maupun tanah pribumi. Oh. Ya, itu sebenarnya ada 3. Yang pertama itu menciptakan dan meningkatnya persaingan untuk lebih maju. Yang kedua, mengembangkan praksara dan kreasi dalam masyarakat untuk mengatur kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memiliki sumber produksi seperti barang atau jasa. Tetapi terdapat kekurangannya juga sih, yaitu terjadi monopoli itu di mana-mana, meratakan pendapatan tidak mudah karena terjadi persaingan. Masyarakat yang kaya akan semakin kaya dan masyarakat yang miskin akan semakin miskin. Banyak minusnya juga ya. Minus. Iya. Kalian tahu nggak sih setelah sistem ekonomi liberal terdapat politik etis toh? Oh iya. Nah, jadi politik etis itu merupakan pemikiran pemerintah kolonial Belanda yang mempunyai tanggung jawab secara moral terhadap rakyat bumi putra. Oh, masih kurang jelas nih. Oke, jadi intinya itu munculnya politik etis itu karena kritik terhadap perlakuan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang membuat rakyat di wilayah jajahannya saat itu tuh menderita. Mana tuh maksudnya? Apa dampak dari politik etis ini? Oke, jadi isi atau kebijakan dari politik etis ini ada 3. Yang pertama itu irigasi, pengairan, membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Terus itu ada emigrasi. Nah, emigrasi ini mengajak masyarakat untuk bertransmigrasi. Terus yang ketiga ada edukasi. Nah, edukasi ini memperluas dalam bidang pengajaran dan juga pendidikan. Oh gitu. Tuh. Berarti ini membawa dampak baik dong ke rakyat Indonesia. Tidak juga, soalnya sistem ini tuh malah tidak membuat penderitaan rakyat Nusantara kala itu membaik karena cuma menguntungkan
para pengusaha yang mempunyai modal dibandingkan rakyat yang bekerja. Nah, jadi Van Deventer atau Konrad Theodor van Deventer ini berpendapat bahwa pemerintah kolonial Hindia Belanda telah banyak berutang kepada rakyat Nusantara pada saat tanam paksa. Berarti semua rakyat Indonesia sebelum merdeka tetap menderita ya. Iya. Oh, baik padahal masih Betul. sering dikhianatin. Untung masih aja dia terlewat ya. Ya, alhamdulillah. Kayaknya Bersyukur ya. ada Untung kayak belum lahir ya. harus tewas di masa itu. Untung belum lahir ya kita ya. Iya. Bersyukur. Bersyukur. Jadi tugas kita sekarang mempertahankan Kemerdekaan. Betul-betul. Iya. ya. Dan cinta tanah air. Iya. Dan kita juga harus berterima kasih karena pahlawan kita udah berjuang. Iya, betul. Nah, Jangan sampai kita yang merusak Iya, betul. dan melupakan apalagi perjuangan rakyat Indonesia. Iya. Sekian pembahasan dari kami mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.